Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Suatu penelitian di Framingham ini mungkin satu kabupaten di Massachusetts, Amerika. Ini penelitian yang sudah lama dan dilakukan follow up selama 30 tahun. Jadi ini adalah suatu penelitian yang dikenal sebagai penelitian yang landmark karena follow up-nya cukup panjang, 30 tahun, dan dilihat orang-orang yang menderita diabetes pada usia 35 sampai 64 tahun, dan kemudian dilihat dalam follow up 30 tahun ini apa saja yang terjadi terhadap mereka. Dan kita melihat bahwa wanita yang hijau lebih tua, ini angka kejadian penyakit jantung koroner, angka kejadian gagal jantung, angka kejadian penyempitan pada pembuluh kaki, itu lebih besar daripada pada pria. Sementara stroke lebih besar pria daripada wanita. Dan oleh sebab itu, mulai kurang lebih 10 tahun, 12 tahun ke belakang, kami di bidang kardiologi memberikan perhatian yang ekstra pada wanita. Sebelumnya fokusnya hanya kepada pria, pengobatan hanya kepada pria, penelitian-penelitian hanya dilakukan pada pria. Tetapi sekarang dengan data yang seperti ini, maka wanita itu perlu mendapatkan perhatian yang khusus lagi, dan kemungkinan besar wanita harus diperlakukan lebih agresif dalam penanganannya dibandingkan pria, terutama yang sudah mencapai menopause. Karena risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner ini sama besarnya pada pria apabila wanita tersebut mengalami menopause. Kemudian penelitian East-West ini membandingkan pasien-pasien diabetes yang merah dan pasien-pasien non-diabetes yang hijau. Dan dilihat di sini kemungkinan terjadinya serangan jantung ini lebih besar tentunya pada orang-orang yang mempunyai diabetes. Yang sebelah kiri ini yang memang diketahui mempunyai penyakit jantung koroner, tapi belum mengalami serangan jantung. Kemudian dilihat ke depan, dan orang-orang yang mempunyai diabetes ini risiko terjadi serangan jantung lebih besar. Kemudian yang sebelah kanan, ini adalah orang-orang yang tidak terbukti memiliki penyakit jantung koroner, tapi apabila menderita diabetes, maka risiko untuk terjadinya serangan jantung itu juga lebih besar daripada yang tidak mempunyai diabetes. Kemudian penelitian dari Paris Prospective Study, 10 tahun follow up-nya, ini juga melihat orang-orang yang sudah mempunyai diabetes, sudah terbukti, kemudian yang pradiabetes, yang toleransi glukosanya terganggu, dan yang gula darahnya kurang dari 140, dan di sini dilihat angka kematiannya akan paling besar di orang-orang yang mempunyai diabetes daripada yang tidak. Dan masalahnya sebetulnya di sini, di pembuluh darah. Dan ingat di sahabat lalu, saya katakan bahwa yang paling penting di dalam pembuluh darah ini adalah lapisan endotelium yang paling dalam, yang hanya terdiri dari satu lapis sel, dan apabila ini mengalami kerusakan, maka bisa terjadi penimbunan plak seperti ini. Dan kerusakan ini bisa terjadi oleh karena makanan kita yang kaya akan gula, kaya akan lemak, kaya akan zat-zat yang toksik, dan juga oleh pengaruh asap rokok. Ini akan terjadi penimbunan plak seperti ini. Dan yang perlu mendapat perhatian bahwa proses penimbunan ini yang dikenal sebagai lesi awal atau initial lesion, ini sudah terjadi
di usia 10 tahun. Jadi oleh sebab itu apabila kita memiliki anak atau memiliki cucu yang masih di usia sekitar 8, 9, 10, 11, kita harus biasakan dia untuk memakan makanan yang kaya akan antioksidan, yaitu sayuran dan buah, dan menghindari makanan-makanan yang lemaknya tinggi, seperti susu, seperti krim, seperti coklat, permen, dan lain sebagainya. Dan kemudian pada pasien-pasien diabetes yang menjadi masalah bukan saja pada pembuluh utama, pembuluh besar, tapi pembuluh kecil-kecil pun sampai serabut-serabut ini juga akan mengalami kerusakan. Ini yang namanya pembuluh mikrovaskuler, ini juga akan mengalami kerusakan. Sehingga tidak heran apabila pada pasien-pasien diabetes, itu kerusakannya itu mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi ini adalah sesuatu penyakit yang sebetulnya sangat mengerikan. Tapi di sini saya tidak berusaha untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi kita akan melihat bagaimana kita bisa mencegah supaya diabetes ini bisa terkendali dan efek komplikasinya juga dapat terhindar. Kemudian kita kenal adanya suatu sindroma, yaitu kumpulan gejala yang dikenal sebagai sindroma metabolik atau dikenal sebagai the deadly quartet, kuartet yang mematikan. Dan ini memang mematikan. Dan kuartet karena ada 4 hal dalam sindroma metabolik ini. Yang pertama adalah toleransi gula yang terganggu dan mengakibatkan diabetes. Kemudian yang kedua hipertensi. Yang ketiga ada kolesterol yang tinggi. Dan yang keempat adalah obesitas. Dan tentunya banyak sekali faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya sindroma metabolik ini. Intinya adalah disfungsi sel endotelium. Ingat tadi yang lapisan paling dalam. Nah, disfungsi lapisan endotelium ini akan mengakibatkan penimbunan plak aterosklerosis. Dan faktor-faktor yang mempercepat atau menunjang, mempermudah terjadi plak aterosklerosis ini adalah diet aterogenik yang kaya akan lemak, minyak. Kemudian jarang berolahraga. Kondisi protrombotik yaitu kecenderungan darah untuk lebih kental. Dan ini juga oleh karena salah satunya kurang asupan air, kemudian gula darah yang tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian lemak di dalam tubuh, kemudian oksidatif stres, kemudian kolesterol yang tinggi, dan peradangan yang kronik, dan resistensi insulin. Dan kita lihat bahwa mulai dari sini, kolesterol yang tinggi, diet aterogenik, kemudian protrombotic state, ini semua bisa dirubah, termasuk oksidatif stres, ini semua bisa dirubah dengan pola hidup kita. Contoh oksidatif stres adalah seperti apa yang saya alami sehari-hari dalam pekerjaan saya. Dengan memasang ring dan melakukan tindakan kateterisasi, saya terpapar oleh radiasi. Radiasi itu mengionisasi dan ini akan mengakibatkan stres oksidatif di dalam tubuh saya. Jadi walaupun saya boleh dikatakan bukan sesuatu yang saya sengaja, tapi ini adalah akibat pekerjaan, maka risiko untuk terjadinya kerusakan pada endotelium ini besar. Oleh sebab itu, kita harus lebih lagi memperhatikan mengenai pola hidup. Jadi mengendalikan kolesterol, mengendalikan diet makanan, berolahraga dan minum yang cukup dan lain sebagainya, sehingga walaupun saya setiap hari menerima oksidatif stres, tetapi saya bisa kendalikan yang lain dan dengan pertolongan Tuhan saya dapat terhindar dari penyakit ini. Oksidatif stres ini juga bisa mengakibatkan penyakit kanker, misalnya leukemia. Itu juga salah satu penyumbang dari penyakit kanker. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat.
hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10